Halo adik-adik, kali ini adalah pembelajaran untuk kalian kelas 4 di tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi. Kita akan masuk ke pembelajaran 1. Kita ikuti bersama-sama. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Amatilah gambar berikut ini adik-adik. Lalu, kegiatan apa yang sedang diceritakan pada gambar tersebut? Ya, kegiatan yang dilakukan keluarga tersebut adalah ayah sedang berolahraga, ibu menjemur pakaian, dan adik bayi sedang dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Ya, 1. Membuat pakaian ibu cepat kering. Kedua, membuat ayah cepat berkeringat saat berolahraga. Dan membuat adik bayi semakin sehat karena terkena cahaya matahari. Lalu, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, misalnya sebagai pembangkit tenaga listrik, kemudian untuk proses fotosintesis dan membuat garam adik-adik. Setelah itu buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Kalian bisa membuatnya seperti yang ibu contohkan. Nah, berikutnya saatnya ayo mencoba. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas ya. Ada 3 tahapan yang harus kalian lakukan. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pengamatan. Yang pertama ada tisu, kertas, dan sapu tangan yang dicelupkan pada air dan dijemur di bawah terik matahari. Kedua ada tisu, kertas, dan sapu tangan yang sudah dibasahi dan dijemur di tempat teduh. Kalian akan mengamati dalam waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ya, silakan kalian isikan tabelnya. Lalu, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat teduh? Diskusikan dengan temanmu. Ya, berdasarkan tabel pengamatan, yang pertama tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Kedua, tisu di panas matahari lebih cepat kering. Ketiga, air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Dan keempat, tisu, kertas, sapu tangan di tempat teduh lama kering karena tidak terkena sinar matahari dan lama untuk menguap karena tidak secara langsung terkena sinar matahari. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan di bawah ini. Silakan kalian bisa isikan laporan kegiatan percobaan tersebut seperti yang ibu contohkan adik-adik. Semoga dapat membantu. Berikutnya kita akan membaca bacaan kisah Ali si biji energi. Silakan adik-adik kalian bisa baca bacaannya dan pahami isi yang terkandung dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Ya, yang pertama sebagai sumber penerangan, kedua berperan dalam daur air, berikutnya membantu proses pengeringan, berikutnya membantu kesehatan tulang, sebagai fotosintesis pada tumbuhan dan menghasilkan energi listrik. Wah, ternyata energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ya, salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Berikutnya kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ya, yang pasti harga jagung mahal dan jumlah di pasar akan berkurang. Kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ya, harus menanamnya kembali supaya jagung dapat dihasilkan lebih banyak. Kegiatan berikutnya adalah ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Silahkan kalian pahami dan baca teksnya adik-adik.
Setelah membaca bacaan, jawablah pertanyaan berikut ini. Berdasarkan teks, berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sinar matahari, hewan, dan air. Yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, emas, dan batu bara. Kedua, berikan 3 contoh lain dari luar teks tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Silakan kalian bisa simak. Lalu pertanyaan ketiga, berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, yaitu kegiatan ekonomi bidang pertanian, yaitu memanfaatkan tanaman padi, air, dan tanah, serta menggunakan traktor yang terbuat dari besi untuk membajak sawah. Keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut, apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam, apa yang harus dilakukan. Ya, kegiatan ekonomi bidang pertanian sangat bermanfaat bagi penduduk pedesaan dan dampaknya dapat menghabiskan sumber air bersih. Cara untuk menjaga sumber daya alam tersebut adalah dengan menghemat penggunaan air tentunya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat.